Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Namun, pada video kali ini, kita hanya akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Materi ini adalah dasar untuk mempelajari penjumlahan maupun pengurangan pada bilangan bulat. Jadi, kalian harus simak dengan baik dan kalian harus memahami materi ini sampai benar-benar paham. Ada beberapa poin yang perlu kalian ingat untuk melakukan operasi hitung menggunakan garis bilangan. Yang pertama adalah bilangan bulat negatif itu berjalan ke kiri, sedangkan bilangan bulat positif itu berjalan ke kanan. Kalian harus selalu ingat ini. Positif ke kanan, negatif ke kiri. Nah, setelah kalian paham bagaimana cara melakukan operasi hitungnya, bagaimana cara menjumlahkannya maupun mengurangkannya. Untuk lebih jelasnya, akan saya sampaikan beberapa contoh soal yang berhubungan tentang penjumlahan maupun pengurangan. Contoh yang pertama adalah 1 ditambah dengan 3. Cara pengerjaannya menggunakan garis bilangan. Langkah yang pertama, kalian harus buat terlebih dahulu garis bilangannya sesuai dengan kebutuhan. Langkah yang kedua, kalian letakkan pada bilangan awal yaitu 0. 0 selalu menjadi angka awal. Langkah yang ketiga, geser ke kanan apabila positif atau ke kiri apabila negatif sejauh angka yang pertama. Perhatikan soalnya, 1 ditambah 3. Maka angka pertamanya itu adalah 1. Kita geser ke kanan sejauh 1 langkah. Selanjutnya, lihat operasi hitungnya. Apabila positif, maka maju ke kanan. Apabila negatif, maka maju ke kiri. Pada soal 1 ditambah, maka tambah itu kita maju ke kanan. Berapa langkah maju ke kanannya? Sebanyak 3 langkah. Karena ditambah 3. Geser sejauh jumlah angka yang kedua. Kita geser 1 ditambah 3. Berhenti di angka 4. Angka 4 ini adalah nilai yang kita cari. Maka 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Sangat mudah sekali ya. Ini adalah contoh soal yang mudah. Bagaimana dengan model soal yang lainnya? Perhatikan contoh yang kedua berikut ini. 2 ditambah negatif 4. Hal yang perlu kalian ingat lainnya adalah apabila ada pertemuan antara positif dan negatif, 2 ditambah negatif 4. Maka ada pertemuan antara positif dan negatif. Maka perlu kalian ingat bahwa apabila positif bertemu negatif, maka berubah menjadi negatif. Apabila negatif bertemu positif, maka berubah menjadi negatif. Apabila negatif bertemu dengan negatif, maka berubah menjadi positif. Kuncinya adalah ketika ada 1 negatif, maka berubah menjadi negatif. Tapi apabila ada 2 negatif, maka berubah menjadi positif. Itu yang perlu kalian ingat. Sudah jelas ya? Kita mulai mengerjakan soal 2 ditambah negatif 4. Lihat, positif bertemu negatif. Maka tandanya kita rubah menjadi negatif, betul. Soalnya pun berubah jadi 2
negatif 4 atau 2 dikurangi 4. Kita buat garis bilangannya. Dimulai dari angka 0, kita maju ke kanan sebanyak 2 langkah. Lalu dikurangi 4. Dikurangi itu negatif ya. Jadi kita geser ke kiri sejauh 4 langkah dan berhenti di angka negatif 2. Maka 2 dikurangi 4 itu sama dengan negatif 2. Sekali lagi saya ingatkan, apabila ada pertemuan antara positif dan negatif atau negatif dengan negatif, maka harus dirubah terlebih dahulu. Setelah dirubah, baru bisa dihitung hasilnya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu adalah 6 dikurangi 4. Ini sangat mudah sekali, karena kalian pasti sudah sering bertemu dengan soal seperti ini. Dari 0, kita mulai melangkah ke kanan sejauh 6 langkah. Selanjutnya, dikurangi 4. Dikurangi 4 berarti kita melangkah ke kiri sejauh 4 langkah. Berhenti di angka 2. Maka 6 dikurangi 4 itu sama dengan 2. Ini sangat mudah sekali. Kita coba mengerjakan soal yang keempat. Negatif 5 dikurangi negatif 6. Lihat, ada pertemuan lagi ya. Ada tanda negatif bertemu dengan negatif. Kalian masih ingat apabila negatif bertemu dengan negatif, maka kita rubah menjadi positif. Kita tulis ulang soalnya. Negatif 5, angka yang pertama kita tulis, tidak ada perubahan. Negatif 5 ditambah 6. Kenapa tambah? Karena negatif bertemu dengan negatif, berubah menjadi positif. Maka hasilnya adalah, kita hitung menggunakan garis bilangan. Dimulai dari angka 0. Angka pertama negatif 5. Kita geser ke kiri sejauh 5 langkah. Berdiri di negatif 5. Lalu ditambah 6. Ditambah 6 berarti positif 6. Kita maju ke kanan sejauh 6 langkah. Berhenti di angka 1. Maka negatif 5 ditambah 6 itu hasilnya adalah 1. Sangat jelas sekali ya. Yang perlu kalian ingat, ketika ada pertemuan dua tanda yang berbeda atau tanda yang sama, maka harus kalian rubah terlebih dahulu. Soal berikutnya, contoh yang kelima. Negatif 3 ditambah negatif 5. Perlu kita rubah tidak? Perlu ya, karena ada pertemuan antara positif dengan negatif. Kita rubah terlebih dahulu. Negatif 3 positif ketemu dengan negatif, maka berubah menjadi negatif. Kita mulai hitung menggunakan garis bilangan. Mulai dari 0, kita melangkah ke kiri sejauh 3 langkah. Kenapa ke kiri? Karena negatif 3. Selanjutnya, setelah berdiri di negatif 3, lihat, dikurangi 5. Karena dikurangi 5, berarti kita berjalan lagi ke kiri sejauh 5 langkah. Berhenti di angka negatif 8. Jadi, negatif 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 8. Mudah ya? Asalkan kalian sudah paham langkah-langkahnya, kalian pasti dapat menjawab soal ini dengan mudah. Negatif 5 ditambah 3. Tidak ada yang perlu kita rubah karena tidak ada pertemuan. Kita mulai dari angka 0. Angka 0 kita berjalan ke sebelah kiri sejauh 5 langkah karena negatif 5. Setelah berdiri di angka 5,
ditambah 3. Karena positif kita berjalan ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Berhenti di angka negatif 2. Jadi negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Sangat mudah sekali. Untuk mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ketika kalian memahami konsepnya, maka kalian pasti akan mudah menjawabnya. Nah, ini poin yang perlu kalian ingat. Ini yang harus kalian ingat. Apabila negatif, berjalan ke kiri. Apabila positif, berjalan ke kanan. Negatif ke kiri, positif ke kanan. Dan satu hal lagi yang perlu kalian ingat, apabila kalian menemukan positif bertemu dengan negatif, maka akan berubah menjadi negatif. Apabila negatif bertemu positif, maka akan berubah menjadi negatif. Apabila negatif bertemu negatif, maka berubah menjadi positif. Kalau saya mengingatnya, ketika ada satu bilangan negatif, maka dia akan berubah menjadi negatif. Ketika ada dua-duanya negatif atau dua-duanya positif, maka akan berubah menjadi positif. Sudah jelas ya? Ketika kalian sudah merubah soalnya, barulah kalian mulai menghitung dengan menggunakan garis bilangan. Apabila masih ada hal-hal yang belum kalian pahami, silakan kalian coba ulangi lagi, pelajari lagi penjelasan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalian ulangi sampai kalian paham. Selanjutnya, setelah kalian paham, kalian kerjakan tugas berikut ini. Kerjakan soal di bawah ini dengan menggunakan garis bilangan. Harus menggunakan garis bilangan ya. Setelah kalian paham menggunakan garis bilangan, baru kita akan melangkah ke materi yang selanjutnya. Jadi harus paham terlebih dahulu materi ini. Baru nanti kalian akan mudah untuk mengerjakan materi-materi berikutnya. Kerjakan di buku tugas kalian. Apabila memang sudah diulangi tapi kalian tidak paham, kalian bisa langsung menanyakan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.